Bapak Ibu, Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan. Pada pagi ini kita dapat bertemu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Bu Kece Marantika, anggota PKLU Jemaat GPIB Maranatha, Surabaya. Kita akan mengawali aktivitas kita di pagi ini dengan membaca Alkitab serta merenungkan firman Tuhan. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu dari hari ke hari sepanjang hidup kami. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kami kaum PKLU GPIB hendak membaca serta merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini, tanggal 31 Mei 2022, terambil dari Kitab Ester pasal 1 ayat 14 sampai 17. Yang menyatakan, ada yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukan titah Raja Ahasveros yang oleh sida-sida? Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Ahasveros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasveros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi tidak mau datang. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Renungan pagi ini sesuai sabda Bina Umat dengan tema memberi pertimbangan yang tepat. Apa yang disampaikan oleh para penasihat ini tidaklah salah. Mereka mau menekankan hal keteladanan dari istri sang raja. Kita dapat memahami bahwa kekhawatiran para penasihat ini cukup beralasan. Dikhawatirkan istri-istri dari para pembesar lainnya kelak akan menunjukkan sikap berontak mereka terhadap suami masing-masing. Sekali lagi, apa yang dinasihatkan itu adalah baik jika dilihat dari sisi kepentingan sang raja atau suami atau laki-laki. Mengapa para penasihat raja ini tidak sedikit pun melihat dari sisi sang ratu?
Mereka tidak mau mempertimbangkan alasan Wasti, sang ratu, bertindak demikian terhadap titah raja. Jika para penasihat ini sedikit saja melihat situasi dari sang ratu, mungkin saja pertimbangan yang mereka sampaikan kepada raja tidak semata-mata menyalahkan sang ratu. Cerita pendek ini, ayat 14 sampai dengan 17, kiranya menggugah kita juga, agar bisa belajar memberi pertimbangan yang tepat untuk sebuah situasi. Ketika kita memberi pertimbangan ataupun nasihat, maka harus juga melihat dari kepentingan orang-orang yang terkait dengan masalah tersebut. Jangan hanya kepentingan satu pihak saja yang diutamakan. Jika demikian, kita tidak akan menjumpai keadilan dan keseimbangan di situ. Jangan karena seseorang itu mempunyai kuasa sehingga kekuasaannya itu menutupi rasa keadilan kita terhadap orang yang lemah. Memang ketaatan kepada peraturan itu sebuah keharusan, namun demikian keharusan itu harus dibarengi pula dengan pertimbangan hati nurani. Mari kita meneladani sikap Yesus yang tidak serta-merta mengikuti budaya orang pada masa dulu, yaitu merajam perempuan yang dipandang bersalah. Ia tidak menghukum tapi menyelamatkan, sebab kasihnya. Jadi jangan abaikan hati nurani kita. Demikian renungan pagi ini. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Tuhan Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi Dewan Pengurus PKLU GPIB di dalam tugas pelayanannya. Berkati juga setiap program kerja yang berada di dalamnya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada di negara kami, negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya Bapa berkati keberadaannya, di mana keberadaannya sering mendapat penolakan. Kiranya Bapa di surga memberkati setiap pergumulan yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa bagi kaum PKLU di mana saja berada, baik yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat ataupun yang ada dalam kelemahan tubuh atau sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan mau menjamah dan memberikan kesembuhan pada mereka. Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi, agar di dalamnya mereka mendapat kesembuhan daripada-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Oma, Opa yang Tuhan Yesus kasihi.